Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih bi niyyati ta'allum wa ta'lim an-naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al-huda wad dalalati ala al-khair intiqa maradatillah wa thawabi wal qurbi min Allah subhanahu wa ta'ala إلى أرواح والدنا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين خصوصا إلى أرواح وجسد مؤلف هذا الكتاب أن الله ينفعنا بأسراره وأنواره وعلومه ونفعاته في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Ibn Abdillah al-qaim bihuquqillah ma dhaqat illa wa farrajaha Allah. Dusturakum ya ahlal darak wa ya ahlal nawbah wa ya ahlal batin wa ya ahlal wilayah wa ya ahlal nur. Sama-sama kita muliakan para habaib, para syara'i, para alim, ulama, ustadz, ustadzah, para tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, khususnya jamaah Masjid Al-Ihsan rahimakumullah. Melanjutkan kajian kitab Al-Fawaidul Mukhtarah yang diambil daripada perkataan Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Sumer. Qala Kitabus Shalah, kitab atau qala Kitabus Shalah, kitab atau penjelasan tentang salat. Al-wudu wa masailuhu, wudu dan masalah-masalahnya. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala li Musa alaihi salam, bagi Nabi Musa alaihi salam, ya Musa, wahai Nabi Musa, fa in asabaka syai'un wa anta ala ghairi wudu'in, apabila menimpamu sesuatu sedangkan kamu dalam keadaan tanpa berwudu, dalam keadaan tidak berwudu, maka fala talumanna illa nafsak, jangan kamu salahkan kecuali dirimu sendiri. Jadi kalau kamu dapat musibah sedangkan kamu itu tidak dalam keadaan suci, tidak dalam keadaan suci daripada hadas kecil, maka jangan salahkan siapapun, jangan salahkan Allah, jangan salahkan orang, salahkan dirimu sendiri. Kenapa kamu itu tidak berwudu? Kenapa kamu berkendara tidak berwudu? Kenapa kamu memancing tidak dalam keadaan berwudu? Nah ini, dalam semua keadaan kita dianjurkan dalam keadaan suci. Bukan hanya waktu sholat saja, ataupun ketika baca Quran. Dalam setiap keadaan, kalau kita bisa, maka hendaknya dalam keadaan suci terus. Kita hendak tulak begawi, berwudu dulu, kada salah. Apalagi sebelum begawi, sholat duha dulu atau sholat isyraq dulu. Hanya pian tulak begawi dalam keadaan wudu belum batal, luar biasa. Jadi wudu dianjurkan dan disunnahkan, sunnah hukumnya untuk kita dawamkan, bukan hanya ketika sholat, 24 jam kalau bisa dalam keadaan berwudu. Kalau tidur bagaimana? Kalau tidur, sebelum tidur kita usahakan kita dalam keadaan suci, maka tidurnya dianggap suci. Nah, walaupun dalam hukum fikih kalau tidur, apalagi tidurnya terlentang, maka batal. Tidurnya berdiri
batal. Tapi ini dihitung dalam keadaan suci karena memulai tidur dalam keadaan suci. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Daripada perkataan Allah kepada Nabi Musa ini menunjukkan keutamaan seseorang itu dalam keadaan suci, dalam setiap keadaan dia dalam keadaan suci. Apa keutamaannya? Akan dijaga daripada bala, akan dijaga daripada musibah. Dia hendak ke Banjar berkendaraan, pakai mobil supaya aman di jalan. Di antara ikhtiarnya adalah berwudu. Dia di perjalanan dalam keadaan suci. Apalagi kalau pian guring di mobil itu kada batal. Guringnya duduk ya Allah, guringnya duduk. Nah, duduknya itu memakin maq'adahu minal ardi. Nah, itu kada batal. Kecuali guringnya tadi bangkunya disenderakan. Mobil bangkunya disenderakan benar. Lalu pian guringnya kayak berapa sudah, maka batal wudhunya. Nah, ini keutamaan menjaga wudhu, keutamaan terus dalam keadaan mempunyai wudhu. Jadi kalau batal langsung wudhu, batal langsung wudhu, batal langsung wudhu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian ja'a rajulun ila Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili. Pernah datang seseorang kepada Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili, lalu minta kepada beliau agar diajarkan ilmu kimia. Ilmu kimia itu ilmu yang bisa menjadikan sesuatu jadi emas. Nah, itu ilmu kimia. Kalau orang bisa ilmu kimia, cepat sugih. Datang kepada Imam Abu Hasan Asy-Syadzili minta diajarkan ilmu kimia, bukan belajar ilmu fikih, bukan belajar ilmu nahwu, bukan belajar ilmu soroh, tapi hendak belajar ilmu kimia. Maka Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili memerintahkan kepadanya untuk berdiam bersama beliau selama 1 tahun. Kalau kamu mau belajar ilmu kimia, boleh. Nanti saya ajari, tapi 1 tahun dulu berdiam di sini. Hendak mentes kesungguh-sungguhan. Ika bujur gerak hendak belajar ilmu kimia. Artinya kalau sungguh-sungguh, aku kada berdiam dulu di sini setahun. Nah, dan beliau pun mensyaratkan, selama kamu berdiam di sini selama setahun, hendaknya kamu berwudu setiap kali batal wudu langsung wudu dan sholat 2 rakaat. Setiap kali batal langsung wudu, langsung sholat ba'diyah wudu 2 rakaat. Itu selama 1 tahun. Maka orang tadi pun menerima persyaratan daripada Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili. Jadi minggu demi minggu berlalu, dia amalkan itu. Setiap kali batal langsung wudu, salat 2 rakaat. Batal wudu, salat 2 rakaat. Bulan demi bulan sampai akhirnya pas sudah 1 tahun. Ketika sudah pas 1 tahun dia bersama Abul Hasan Asy-Syadzili dan mengamalkan apa yang sudah disyaratkan oleh Imam Abu Hasan Asy-Syadzili tadi, maka beliau pun mendatangi sumur, kemudian menimba daripada air sumur tadi, memasukkan timba ke dalam sumur. Ternyata ketika diangkat, timbanya penuh dengan emas dan perak, campur antara emas dan perak. Timbanya penuh dengan emas dan perak. Maka apa yang beliau lakukan? Ternyata orang tadi bukannya senang luar biasa mendapatkan emas tadi, bukannya mengambil emas tadi lalu kabur sudah meninggalkan Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, tapi yang dia lakukan, emas tadi dan perak tadi dimasukkan lagi ke dalam sumur. Kenapa? Karena zuhud.
karena dia itu tidak mikirkan dunia lagi. Kenapa? Karena sudah ditarbiyah oleh Imam Abul Hasan Asyadzili, tarbiyah dengan ibadah, mendawamkan wudu setiap kali batal dan salat 2 rakaat. Jadi setelah mengamalkan itu ampih cinta dunia. Awalnya datang kepada Imam Abu Hasan Asyadzili itu cinta dunia, hendak sugih, hendak jadi orang punya harta banyak. Tapi setelah 1 tahun mengamalkan itu, hilang kecintaannya kepada dunia. Bahkan inya kada mau diajarkan ilmu kimia. Datanglah inya kepada Imam Abu Hasan Asyadzili menceritakan tentang itu. Saya ingin menimba air di sumur, ternyata yang terangkat adalah timba tadi dipenuhi dengan emas dan perak. Maka kata Imam Abu Hasan Asyadzili, kamu itu, seluruh badan kamu itu sudah kimia. Ikam itu sudah jadi kimia seberataan seluruh badan ikam itu. Ini luar biasanya lah mengamalkan berwudu tiap kali batal dan sholat 2 rakaat. Sholatnya apa? Sholat ba'diyat wudu. Usolli sunnata ba'diyatil wudu atau usolli ba'diyatal wudu sunnatan, masalah aja. Apalagi bagi pian yang kadada kesulitan, artinya lambat batalnya, jangan benar. Ada sebagian orang yang ngalih mengamalkan ini, kenapa? Dikit-dikit batal, dikit-dikit batal, dikit-dikit terkantut. Sulit itu mengamalkan. Tapi bagi pian yang nyaman, ada di antara pian ini, kebanyakan mungkin dari pian ini bisa menahan wudu itu sampai 2 jam, sampai 3 jam. Wah, ini luar biasa bagi pian, bisa mengamalkan ini. Amalkan ini kalau bisa lah. Kemudian man ahsanal wudu'a ahsanal shalah. Barang siapa yang memperbaiki wudunya tadi dengan adab-adabnya, wudunya dengan sunnah-sunnahnya dia kerjakan, maka dia akan bisa melaksanakan sholat dengan baik. Kalau orang wudunya sudah baik, wudunya sudah dengan adab-adabnya, dengan sunnah-sunnahnya, wudunya khusyuk, maka sholatnya pun nanti akan khusyuk juga. Sholatnya pun akan istimewa. Sholatnya pun akan dia akan mengamalkan sunnah-sunnah juga. Tapi kalau sudah mulai dari wudunya sembarangan, wudu sambil lewandiran, wudu kada fokus, asal sah aja kada fokus, sunnahnya banyak ditinggalkan, sholatnya pun sembarangan, asal sah aja sama sholat, asal gugur kewajiban, sholatnya asal apa? Asal inya mengerjakan aja pokoknya. Kadang sholat, saya ingin sholat yang luar biasa, saya ingin sholat yang tanha anil fahsya'i wal munkar, yang bisa mencegah perbuatan yang keji dan munkar. Saya ingin sholat yang membuahkan kepribadian saya yang baik. Saya ingin mengerjakan sholat yang mana sholat tadi memperbaiki kehidupan saya. Kalau wudunya sudah rusak, sholatnya rusak juga. Wudunya sembarangan, sholatnya sembarangan juga. Tapi yang dikatakan di sini tadi, barang siapa yang memperbaiki wudunya, maka dia bisa memperbaiki sholatnya. Mulai wudunya sudah khusyuk, mulai wudunya sudah apa? Sudah ingat lawan Allah. Sebagaimana Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin ini anaknya Sayyidina Husain. Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Beliau ini kalau berwudu muhanya kuning, muhanya pucat. Maka ditanya oleh istrinya, wahai suamiku, kenapa engkau itu setiap kali berwudu muka kamu pucat, muka kamu itu warnanya kuning? Maka dia mengatakan, aku ini mau menghadap siapa? Itu jawaban daripada Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Aku ini mau menghadap siapa? Artinya aku ini mau menghadap Allah, menghadap yang luar biasa, Allah yang maha besar.
maka wajar aku ini ketakutan. Ketakutan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena wibawa Allah yang sangat besar bagi orang yang sudah mengenal Allah sesungguhnya. Jadi mulai wudu sudah takut, mulai wudu sudah khusyuk. Itu kalau kita hendak sholat baguslah. Itu dulu pernah kita jelaskan sudah. Jadi sebelum kita sholat itu HP jangan diudak dulu, ya kalau bisa tuh 15 menit sebelum sholat kada mau udak WA lagi, kada mau udak Facebook lagi, kada mau udak media sosial, kada mau WA-an, kada SMS-an. 15 menit. Jadi 15 menit sebelum sholat itu sudah fokus persiapan sholat saja, dan sudah membayangkan aku ingin berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ahsanaha wa man ahsanaha ahsanallahu umura dinihi wa dunyahu. Dan barang siapa memperbaiki sholatnya, siapa yang sholatnya itu bagus, sholatnya itu dengan sunnah-sunnahnya, dengan adab-adabnya, sungguh-sungguh dia sholat, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, maka Allah akan perbaiki seluruh urusan dunianya dan urusan akhiratnya. Nah, ini keutamaannya. Keutamaan kita kalau sholat itu betul-betul urusan dunia kita dilancarkan oleh Allah, urusan akhirat kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena disebutkan begini, Allah itu mengatakan kepada dunia, ya dunia, man khadamani fastakhdimi. Dunia, orang yang kerjaannya berkhodam dengan aku, artinya wahai dunia, orang yang kerjaannya ibadah kepadaku, orang yang kerjaannya menyembahku, orang yang kerjaannya taat kepadaku, layani dia wahai dunia. Allah yang menyuruh kepada dunia melayani orang-orang yang ahli ibadah. Dan Allah mengatakan, waman khadamaki fastakhdimi. Siapa yang berkhodam kepadamu wahai dunia, siapa yang pikirannya kamu saja tiap hari, siapa yang pikirannya itu pengen kaya saja sampai lupa sama akhirat, maka jadikan dia pelayanmu, artinya jadikannya budak. Makanya ada sebagian orang itu sugih tapi tambah uyuh hidupnya. Makin sugih makin uyuh, makin tinggi jabatannya makin uyuh kehidupannya, dan lupa terhadap akhirat. Nah ini, alhamdulillah bagi orang yang diberikan oleh Allah kekayaan, tapi dia tetap mengabdi kepada Allah, tapi dia tetap ibadah kepada Allah, tetap memperbanyak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah sugih disuruh pulang oleh Allah, dunia layaninya. Padahal sudah sugih sini disuruh pulang, dunia layaninya. Alhamdulillah kalau ada orang seperti itu. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dikatakan oleh adalah Al-Habib Umar bin Hasan Al-Haddad, beliau berwudu di rumah. Pernah beliau berwudu di rumah, dan wudunya tadi sampai 1 jam. Berwudu aja sampai 1 jam. Siapa itu? Al-Habib Umar bin Hasan Al-Haddad. Kalau kita kan wudu cepet-cepatan, kalau perlu 1 menit, kalau perlu setengah menit selesai wudu. 1 jam berwudu aja. Cuma lah kalau wudu 1 jam itu kerannya dimati-matikan. 1 jam kehidupan keran habis tong. Kalau sini orang alim tahu, kalau nggak kayak kita bisa kada tahu bisa habis banyak. Si beliau berwudu 1 jam sempurna 1 jam. Ya'ti bi jami'i sunan allati fil wudu, yang mana beliau melaksanakan sunnah-sunnah wudu. Semua sunnah wudu beliau kerjakan dalam sekali wudu tadi. Ya kalau kita ya kada kawa semuanya, mungkin memang pengetahuan kita sedikit tentang sunnah-sunnah wudu, karena sunnah wudu itu banyak banget. Ya kerjakan sebagian daripada sunnah wudu. Di antaranya sunnah wudu kan 3 kalikan basuhan wajah, tangan, mengusap kepala 3 kali, mengusap telinga sampai 12 kali, mengusap telinga.
kemudian membasuh batis dan lain sebagainya. Sunnah-sunnah tadi diamalkan. Kemudian bagi orang yang berjenggot, disela-selai jenggotnya dengan jari-jarinya dan lain sebagainya. Itu pembahasan di pelajaran yang lain itu. Man qara'a ayatul kursi ba'dal wudu yu'ta thawab 40 'aliman awradahu fi kitabil 'aqdin nafis. Barang siapa yang membaca ayat kursi setelah berwudu, maka diberikan baginya pahala 40 orang alim. Itu disebutkan di dalam kitab Al-'Aqdun Nafis. Habis berwudu baca doa wudu. Habis baca doa wudu, ada lagi yang dianjurkan baca inna anzalnahu fi lailatul qadri. Itu disunnahkan juga biar membaca inna anzalnahu fi lailatul qadri sampai akhir, 1 kali atau 2 kali atau 3 kali membaca itu. Kemudian baca ayat kursi. Itu lupa keutamaannya. Baca inna anzalna habis wudu itu lupa keutamaannya. Ada di dalam kitab apa namanya? Di dalam kitab Irsyadul Ibad. Ada dalam kitab Irsyadul Ibad disebutkan di situ keutamaan membaca inna anzalna 1 kali atau 2 kali atau 3 kali. Itu kena dibaca lagi itu keutamaannya. Atau pian buka kena ada aja tuh kena. Kalau pian hendak buka di Google kada apa-apa. Keutamaan membaca inna anzalna setelah wudu ada tuh kena muncul. Kemudian Al-Habib Abdullah bin Umar, ini kita mencati aja nih. Masalah salat lagi. Tadi wudu, ini masalah salat lagi. Sesungguhnya sebagian orang-orang solehin daripada ahlul maghrib, ahlul gharab itu orang-orang Maroko. Orang-orang soleh daripada penduduk Maroko. Sebagian daripada mereka mimpi Nabi Muhammad SAW, lalu menanyakan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halil basmalatu ayatun minal Fatihah? Apakah Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat daripada surat Al-Fatihah? Maka Rasulullah bersabda dalam mimpi tadi, na'am, iya ayatun minha. Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat daripada surat Al-Fatihah. Jadi wajib dibaca ketika sholat, kada boleh ditinggal Bismillahirrahmanirrahim. Walakin akan tetapi kata Rasulullah dalam mimpi itu, la tubtilu sholata tarikiha. Jangan kalian membatalkan sholat orang yang tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini dalam mimpi, bukan hadis secara langsung di zaman Nabi, kada, dalam mimpi. Apa kata Nabi tadi? Bismillahirrahmanirrahim termasuk surat Al-Fatihah. Artinya dianjurkan, apa artinya? Kita diperintahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim di dalam membaca Fatihah. Tapi kata beliau, jangan kalian membatal-batalkan orang yang sholat tanpa Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini dapat kita ambil pemahaman bahwasanya kita itu kalau misalnya melihat ada orang sholat kada Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini dapat kita ambil pemahaman bahwasanya kita itu kalau misalnya melihat ada orang sholat kada Bismillahirrahmanirrahim, kita keluar negeri, kita ke mana? Keluar negeri, yang mana daerah tadi bermadhab Maliki. Yang mana mazhab Maliki itu ada wajib baca bismillah. Langsung alhamdulillahirabbil alamin. Jangan pian memadahkan, oh ini batal ini, ada sah ini. Nah, itu ada pendapat lain. Yang mana pendapat lain itu mengatakan Fatihah atau Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk surat Al-Fatihah, makanya tidak wajib dibaca. Itu pendapat yang lain dan itu sah-sah saja. Mereka punya dalil juga. Kalau ini kan dalil dari mimpi. Ini dalil dari mimpi, sedangkan mereka punya dalil yang mempunyai sanad daripada Nabi bersambung sampai Nabi Muhammad SAW. Ada lagi dalam madhab Imam Hanafi. Dalam madhab Imam Hanafi baca Bismillah tetap wajib, tapi bacanya sir, bacanya pelan.
Sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Kalau imamnya mazhab Hanafi, maka dia baca bismillahnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah itu Hanafi. Kalau mazhab Imam Maliki tanpa bismillah sama sekali. Apa secara terang-terangan ataupun secara pelan dia tidak baca bismillah. Itu mazhab Imam Maliki. Semuanya sah hukumnya karena masih di dalam jalur mazhab yang 4. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian ketika turun atau singgah, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Qasilin singgah di satu daerah yang bernama Musawwah. Maka pada waktu itu bertepatan hari Jumat. Kemudian karena orang tahu beliau ini orang alim, Habib siapa tadi? Habib Ahmad bin Hasan Al-Qas. Orang tahu beliau ini orang alim, walaupun beliau pendatang, orang yang masuk ke daerah orang, maka beliau disuruh jadi imam. Ketika beliau menjadi imam, karena beliau mengetahui penduduknya bermadhab Hanafi, padahal sidin madhabnya Imam Syafi'i, cuma masuk ke daerah orang yang mana masyarakatnya itu bermadhab Hanafi. Maka beliau pun ketika menjadi imam asarra bil basmalah, membaca bismillahnya pelan-pelan. Padahal kan sidin biasanya kalau baca bismillah terang-terangan Bismillahirrahmanirrahim, tapi asarra bil basmalah, membaca bismillahnya pelan-pelan. Padahal kan sidin biasanya kalau baca bismillah terang-terangan Bismillahirrahmanirrahim, tapi ketika itu membacanya pelan. Kenapa? Karena menghormati orang yang di kampung situ, ya. Nah, makanya semalam tuh Sudes kan, Imam Sudes itu yang imam Masjidil Haram ketika mengimami di Masjid Istiqlal itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Padahal di sana sidin kada bisa bismillahnya bersuara, kada bisa. Kada bisa sidin membaca bismillah di sana, tapi ketika di Istiqlal membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena makmum-makmumnya adalah orang bermadhab Imam Syafi'i. Tapi yang lebih bagus itu walaupun ada walaupun bagus suara, tapi kalau ada imam rotib, tetap imam rotib yang jadi imam. Maksudnya imam yang sudah ditunjuk, yang ditugaskan untuk mengimami di masjid itu lebih afdal. Makanya ulun rancak kada tapi mau kalau disuruh jadi imam di sini. Kenapa? Ada imam rotibnya sudah. Itu yang lebih afdal untuk jadi imam. Nah, itu sudah yang ditentukan oleh pengurus masjid. Walaupun seandainya suara ulun bagus juga, lebih afdal yang sudah ditentukan sebagai imam yang rutin mengimami. Itu yang lebih afdal. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, itu ada pembahasan lagi itu dalam fikih, siapa yang lebih utama menjadi imam. Itu ada pembahasan tersendiri. Nah, dalam cerita tadi hendaknya kita itu jangan bercakah-cakah di kampung orang. Kalau kita masuk ke kampung orang, umpati alur orang, umpati adat orang, umpati adatnya orang. Jangan kita malah lain daripada orang. Pian kena misalnya pindah ke Jawa, bagus pian nukar belangkon juga, pakai belangkon, kena santai-santai lawan tetangga, ya ada bapak. Umpati daerah orang, cuma kada apa-apa sesekali memakai pakaian kayak khasnya Bugis, kada apa-apa juga, Bang. Nah, dalam pepandir itu kalau di Surabaya itu ada pandiran khusus nang kayak pepandir apa ya? Ada di Jawa itu bahasa-bahasa, kalau dibawa ke lain itu kasar. Tapi kalau orang Jawa sesama orang Surabaya pepandiran dengan kata-kata itu kada kasar. Nah, kayak apa itulah? Jancu. Nah, jancu ya. Jancu itu kalau sesama orang Surabaya ya biasa. Tapi kalau dibawa ke Solo, dibawa ke Jawa lain, lalu mengatakan orang jancu, itu bisa berkelahian.
Nah, artinya bahasa-bahasa itu penting untuk kita berhati-hati. Bahasa-bahasa itu, ini daerah mana? Ini biasa kan dengan bahasaku ini. Nah, itu perlu diperhatikan. Tapi kalau masalah pakaian tadi kira-kira ada bapak lah. Kayak misalnya kita berpakaian gamis, ini kan adat Arab nih. Nih, gamis, berkopiah, betapihan, nah itu Arab. Berjubah Arab itu, cuma kata bapak. Kalau masalah pakaian kata tapi membuat orang tersinggung benar. Tapi kalau masalah pandiran, jangan sampai kita salah pandir di kampung orang, jangan sampai salah pandir di masyarakat yang lain daripada masyarakat kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan. Kemudian berkata sebagian ulama bahwasanya membaca Maliki ada dalam dalam surat Fatihah ada Maliki. Di dalam Fatihah itu afdal li ziyadatil harfi, membacanya dengan panjang Maliki itu lebih afdal. Kenapa? Karena hurufnya lebih banyak. Karena satu huruf nilainya 10 pahala. Ada lagi sebagian ulama mengatakan lebih afdal membaca Maliki. Jadi ada yang membaca Maliki Yaumiddin, ada yang membaca Maliki Yaumiddin. Maknya pendek, Maliki Yaumiddin. Sebagian ulama mengatakan maknya dipanjangi itu lebih afdal. Sebagian ulama mengatakan maknya itu dipendeki itu lebih afdal. Itu ada dua bacaan di dalam membaca itu. Tapi bijaknya Al-Habib Ali Al-Habsyi, pengarang Maulid Al-Habsyi, beliau itu di rakaat pertama maknya panjang. Maliki Yaumiddin itu rakaat pertama. Rakaat kedua Maliki Yaumiddin. Nah, itu Habib Ali membaca seperti itu. Adapun membaca waktu rakaat ketiga keempat terserah lagi. Ini kan ketika jadi imam nih. Ketika jadi imam boleh bagus benar atau bisa diamalkan. Kada harus ya Allah, bisa diamalkan. Rakaat pertama Maliki Yaumiddin, rakaat kedua Maliki Yaumiddin. Itu dua-duanya betul. Dua-duanya betul. Kemudian al-jahru bil qiraati bihaitsu yushawwisul musallin haram. Membaca terlalu keras, bacaan salat dalam salat terlalu keras itu haram. Pian jadi makmum tapi pembacanya keras benar sampai yang lain mendengar, sampai makmum-makmum yang lain terganggu, itu hukumnya haram. Nah, ini banyak yang orang kadang paham, tapi di sini insya Allah paham sudah. Rancang ulun jelaskan sudah di sini. Di masjid yang lain yang di situ karena ada pengajian itu masih banyak yang model-model kayak itu, yang bersuara nyaring. Biasanya itu orang-orang yang tuha, orang-orang tuha. Nah, itu biasanya kayak itu. Tapi di sini kada ada lagi sudah. Di sini pelan berataan, pas sudah didengar katanya. Kada apa-apa, kedengaran orang di samping kada apa-apa, tapi kada terlalu keras banget. Kada apa, kedengaran sedikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kada apa-apa. Tapi jangan terlalu keras sampai mengganggu orang. Fa kaifa biman yushawwizul musallin bihatifihi? Orang yang mengganggu jamaah yang lain dengan suaranya yang keras, padahal yang ia baca surat Fatihah, padahal yang ia baca tasbih, padahal yang ia baca Rabbighfirli warhamni wajburni, itu bisa berdosa kalau mengganggu orang. Kayak apa kalau mengganggu dengan HP-nya, HP-nya berbunyi. Nah, maka lebih haram lagi ini. Orang yang mengganggu orang lain, jamaah yang lain yang sedang lagi khusyuk lalu berbunyi, Sofi, ya bunyinya, Sofi pulang bunyinya. Apalagi yang lagunya panjang, yang berlagu panjang, lagu dangdut pulang dan lain sebagainya. Jangankan lagu dangdut, lagu gambus haram kalau mengganggu orang. Lagu gambus, lagu qasidah.
Nah, pas lagi sholat bunyi lagu qasidah nih, bunyi teleponnya, tetap kada boleh. Orang baca Fatihah aja terganggu di sampingnya haram. Baca tasbih subhanallah subhana rabbiyal azim wa bihamdi terlalu keras terganggu di sampingnya haram, apalagi bunyi qasidah di HP. Nah, itu perlu dilihat. Maka bagus itu ada peringatan kan, dimatikan HP-nya atau suaranya dihilangkan. Al-musalli bagi an yuqaffir al-hatifa qabla shalah, maka seyogianya hendaknya orang yang ingin sholat itu sebelum sholat memperhatikan suara HP-nya. Apakah suara HP-nya ini sudah dimatikan atau kada? Nah, itu diperhatikan sebelum sholat. Khususan idza shalla fil masjid, lebih-lebih kalau dia sholat di masjid. Al-musalli jalisan fi ta'irah yajibu alaihi li'adah qat'an. Ini kemudian pembahasan sholat di pesawat lagi. Ini pembahasannya campur-campur ini. Ini bukan, soalnya ini bukan kitab fikih. Ini kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, kitab faidah-faidah yang terpilih. Jadi pembahasannya itu kada urut. Bagaimana hukum sholat di pesawat? Sholatnya dalam keadaan duduk di bangkunya itu ya wajib diulangi lagi ketika sampai qat'an secara pasti, artinya itu harus diulangi. Sholat di pesawat tadi dalam keadaan duduk tadi itu hanya lihurmatil waqti, menghormati waktu aja. Artinya tiap waktu sholat kita hendaknya sholat, kita menghormati waktu sholat. Ya seadanya aja sholatnya. Ada sebagian yang menjelaskan boleh aja cara bertayamum, ambil debunya tuh di kursinya tuh. Ya seadanya aja. Yang penting pian tuh dianggap sebagai orang yang perhatian dalam sholat. Kenapa sudah datang sampai misalnya pian umroh, ya kalau umroh kan terlawas. Kalau pian dari sini dari Banjar ke Jawa ke Surabaya aja, ya kada usahain sholat di pesawat. Tahu aja sebelumnya sholat atau sesudahnya, cuma 1 jam aja perjalanan. Terbangnya cuma 1 jam, waktunya kan masih lawas. Ini kalau perjalanan terlalu jauh benar dari Jakarta ke Jeddah. Nah, ya kalau jauh benar ini sampai 9 jam sampai 10 jam. Nah, maka ini ada nanti beberapa sholat yang terlewati di situ dalam pesawat. Maka pian perlu sholat menghormati waktu pas sudah datang di kodoi. Ya. Terkecuali pian bisa sholat dalam keadaan berdiri. Pesawatnya kenal, Garuda kenal. Kalau pian sholatnya berdiri, itu biasanya kan jamaah haji. Kalau jamaah haji khusus orang-orang yang hendak haji aja. Kalau jamaah umroh ya bercampur antara orang hendak umroh lawan orang yang kada umroh kali hendak sholat berdiri. Mungkin kalau pian sholat di waktu hendak berhaji dan bisa diatur sholat berdiri, nah itu ada 2 pendapat ulama. Ada yang mengatakan tetap wajib diulangi ketika sampai, ada yang mengatakan itu sudah cukup karena ini bisa sholat dalam keadaan sempurna berdiri tadi. Tapi kalau yang duduk tadi sudah pasti harus diulangi. Kalau pian sholatnya duduk. Kalau pian sudah pernah melakukan itu dan belum dikodoi habis ini. Pian cak umroh misalnya kayak itu dan kadang mengkodoi. Tapi yang lebih bagus tetap walaupun sholatnya berdiri sempurna tetap bagus, tetap dikodoi. Kenapa? Karena sholatnya ini terbang. Sholatnya dalam keadaan terbang. Padahal kan di antara syarat sholat itu harus berpijak di tanah atau sesuatu yang bersambung dengan tanah. Ini kan lain tanah, cuma bersambung dengan tanah. Atau kita sholat di hotel bersambung dengan tanah. Sholat di atas pohon bersambung dengan tanah. Sedangkan pesawat terbang, maka tetap dikodoi. Nah, itu pulang. Tapi itu ada 2 pendapat lah. Kalau seandainya ikut pendapat, sudah
sudah Ustaz itu cukup aja sudah, ya ada apa-apa, ada pendapatnya itu. Dan sebagian daripada apa namanya orang-orang yang mengajarkan manasik itu sudah mengatakan cukup, kada usah diulangi lagi. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian sudah, belum lagi. As-sujudul masyru'u fil Islam, salah satu sujud yang disyariatkan dalam Islam ada 3. Yang pertama sujud tilawah. Sujud tilawah. Sujud tilawah itu sujud kalau kita membaca surat yang di situ ada sajadahnya, atau mendengarkan orang membaca surat yang di situ ada sajadahnya. Seperti ayat wasjud waqtarib. Nah, itu ada tanda sajdahnya. Itu disunahkan pian kalau membaca itu baik dalam sholat ataupun di luar sholat, baik pian sendiri yang membaca ataupun mendengarkan, sunnah sujud tilawah. Atau diganti dengan ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, tapi ini di luar sholat. Yang diganti dengan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu di luar sholat. Tapi kalau dalam sholat pian pilih antara pian kada sujud atau sujud. Kalau imamnya sujud, pian harus sujud. Biasanya di subuh Jumat, di situ membaca surah ayat sajadah, maka pian harus 4 sujud juga kalau imamnya sujud tilawah. Yang kedua, sujud yang ada dalam Islam yaitu sujud syukur, sujud syukur. Sujud karena ada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus berwudu dan harus menutup aurat dan menghadap kiblat, kada sembarangan asal-asal sujud saja. Selawar pendek sujud, main bola gol sujud. Nah, ini sujud apa itu? Menghadap kiblat kada, menutup aurat kada. Nah, jadi yang sujud syukur itu harus dalam keadaan suci juga. Harus dalam keadaan suci, menghadap kiblat, menutup aurat dan bertakbir. Allah, ada takbirnya juga sebenarnya, kada langsung sujud. Cuma ada juga cara yang langsung sujud. Yang lebih afdal itu takbir dulu. Allahu akbar. Takbirnya tadi niat mau sujud sahwi. Sujud sahwi, sujud syukur. Allahu akbar. Kada usah pakai ruku, kada usah pakai i'tidal, langsung sujud. Jadi habis takbir tadi Allahu akbar, langsung sujud. Nah, kemudian duduk, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ada assalamualaikumnya juga. Tapi ada juga yang sujud aja ada juga itu. Yang penting nutup aurat dan dalam keadaan wudu. Nah, kemudian mungkinlah itu ada lagi pembahasan, mungkin ada lagi pembahasan. Oh, boleh aja kada wudu, boleh aja, itu kada tahu lah, belum pernah mendapati itu. Tapi itu mungkin adalah karena di lain waktu membahas masalah itu. Kemudian yang terakhir, wasujudun li sholatin. Sujud untuk sholat, sujud dalam sholat. Nah, itu sholat sujud kita biasanya itu termasuk daripada sujud yang disyariatkan di dalam Islam, dan haram hukumnya sujud biasanya itu termasuk daripada sujud yang disyariatkan di dalam Islam, dan haram hukumnya sujud di dalam selain 3 hal tadi itu. Haram pian sujud kalau bukan sujud syukur, sujud tilawah, sujud dalam sholat. Itu ada yang baru-baru itu, orang anaknya dibully oleh anak orang lain, lalu anak orang lain tadi disuruhnya sujud, disuruhnya sujud lawaninya untuk minta maaf, kada boleh. Aturannya minta maaf kayak itu aja, jangan sujud. Wah, ini kada boleh ini. Menyuruh orang sujud kepada manusia, bahkan bisa murtad sujud kepada manusia. Nah, ini sujud yang disyaratkan cuma 3 tadi aja. Di luar daripada 3 sujud tadi, maka tidak diperbolehkan. Sujud kepada orang tua kada boleh,
Artinya sujud yang dilarang ini sujud yang meletakkan dahi di lantai, itu kada boleh. Tapi kalau mencium batis orang tua boleh. Mencium batisnya yang yang zahirnya ataupun telapak batisnya boleh dicium. Kada apa-apa. Letak batis sidin di bawah, lalu pian mencium batis sidin di bawah tadi kada apa-apa. Itu pian mencium batis, bukan sujud. Nah, itu kada apa-apa. Ataupun mencium batis guru, boleh juga, itu boleh. Kada dilarang. Ada guru pian sangat cinta lawan sidin, pian sangat terima kasih kepada sidin karena banyak mengajarkan pian tentang agama, lalu pian mencium batis sidin, boleh hukumnya. Nah, jadi itu jangan dilawan, jangan ditentang, jangan pian menyambati orang yang sujud kepada guru, bukan sujud, mencium kaki gurunya ataupun mencium kaki orang tuanya. Nah, itu aja yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan bisa mengamalkan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah mudahkan segala urusan-urusan kita, Allah ampuni dosa kita, Allah curahkan rahmatnya kepada kita. Mudah-mudahan orang-orang yang telah mendahului kita daripada orang-orang tua kita, kerabat-kerabat kita, Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah berikan curahan rahmat kepada mereka, Allah masukkan mereka ke dalam surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita berataan mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabballahu minkum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an